Anggaran infrastruktur di era APBN 2025 ini memang dikurangi menjadi 400 T saja dibandingkan tahun 2024 hanya 422 triliun rupiah. Iya, Nah, betul. ini sebetulnya bagaimana sih Pak visi misi di era nanti Prabowo Gibran ini akan berlangsung begitu ya di pemerintahan berikutnya terkait dengan infrastruktur? Apakah ada prioritas yang diubah atau akan seperti apa, Pak? Kalau kita melihat dari tujuan APBN 2025, bahwa di situ disampaikan tujuannya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau berbicara inklusi, pertumbuhan ekonomi inklusif itu kan berarti pertumbuhan ekonomi yang merata ya. Tapi ada kata kunci keberlanjutan gitu. Artinya apa? Artinya apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu pasti tidak luput daripada keberlanjutan. Artinya melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Oke. Nah, berbicara tentang infrastruktur yang disampaikan tadi bahwa anggaran infrastruktur kita di 2025 itu hanya 400,3 triliun. Sementara di tahun 2024 kurang lebih 422 triliun. Tapi di satu sisi kalau kita melihat turunnya anggaran itu yang kurang lebih 5%, menurut saya sih kalau melihat kepada tujuan daripada APBN itu sendiri kan, ini apa yang sudah dilakukan di zaman pemerintahan Pak Jokowi untuk infrastruktur secara nyata kasat mata ya. Kalau kita lihat ini kan Pak Jokowi lebih memfokuskan infrastruktur yang berupa fasilitas ekonomi. Contoh jalan, tol, ya kan, bendungan itu kan. Ini kan tujuannya adalah untuk konektivitas antar wilayah gitu. Tapi dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti dia akan lebih fokus kepada pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Artinya apa? Dia masuk kepada tahap selanjutnya yaitu connecting people. Oke. Apa yang sudah dibangun Pak Jokowi tentunya harus bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya gitu kan. Kalau berbicara tentang masyarakat sekitar berarti kan berbicara tentang sumber daya manusia. Nah, maka di saat itulah anggaran tentang infrastruktur yang ada ini mungkin agak berkurang, tetapi di sisi lain kan akan diarahkan kepada pembangunan-pembangunan yang lain. Oke. Contoh infrastruktur tentang kesehatan. Di mana kita ketahui bersama bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini fokus kepada makan gratis, ya kan? Di situ kurang lebih kalau saya tidak salah kurang lebih anggarannya 70-an triliun. Nah, penurunan dari sisi infrastruktur untuk fasilitas ekonomi, tetapi ada peningkatan untuk pembangunan sumber daya manusia. Kan? Kalau makan gratis ini kan dalam rangka meningkatkan gizi kita untuk kita keluar dari masa stunting ini kan. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting. Nah, makanya Pak Prabowo dalam pemerintahannya ke depan dan itu tergambarkan dalam postur APBN 2025 fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, tapi tidak menafikan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dijalankan di masa pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Oke, baik. Jadi dari keberlanjutan tadi bukan untuk melanjutkan infrastruktur yang akan membantu atau meningkatkan perekonomian, tapi untuk mengakselerasi dari sumber daya manusia tadi sendiri dengan tadi untuk program kesehatan dan juga makan bergizi gratis. Nah, tapi kan kita tahu ini anggarannya memang lebih kecil begitu ya Pak. Nanti kira-kira apakah memang untuk makan bergizi gratis dan kesehatan tadi yang menjadi fokus utama pemerintahan baru akan sepenuhnya dengan anggaran tersebut atau nanti akan ada kerjasama dengan pihak swasta ataupun nanti akan ada investasi yang masuk? Rencananya bagaimana? Nah, kalau melihat saat ini dari postur APBN sebetulnya lebih kepada apa yang difokuskan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam hal ini sumber manusia dengan makan gratis itu 70 triliun sebetulnya kurang kalau kita lihat. Tetapi kan dalam hal ini pemerintah tentu akan melibatkan juga pengusaha swasta. Seperti saya pernah mengikuti sebuah kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pengusaha batubara di Kalimantan. Itu dia mulai sekarang ini melakukan prakondisi tentang makan gratis itu sendiri.
Nah, itu kan kalau banyak pengusaha-pengusaha nanti terlibat di setiap wilayah, di sentra-sentra ekonomi, kayak tadi pengusaha tambang, atau nanti ada pengusaha nikel juga melakukan itu kan secara otomatis akan membantu daripada program pemerintah itu sendiri. Sehingga anggaran yang 70 triliun bisa jadi disupport oleh bantuan dari swasta tadi. Gitu. Proyek kita tahu Pak Jokowi yang sekarang sedang membangun Ibu Kota Nusantara IKN itu, apakah juga akan dilanjutkan? Mengingat tadi dananya yang tipis. Pasti, kalau berbicara keberlanjutan berarti kan melanjutkan. Kalau memulai dari awal itu kan pasti butuh anggaran yang besar. Contoh kasus Tol Sumatera. Tol Sumatera saat ini kan hanya tinggal beberapa sisi saja yang belum terbangun. Sebagai contoh yang di wilayah Sumatera setelah Palembang, itu tinggal Jambi menyambungkan dengan Pekanbaru. Nah, kalau hanya sekedar pembangunan ini, maka berarti kan tidak membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi sebagaimana sebelumnya yang dimulai oleh Pak Jokowi membangun Sumatera dari Aceh sampai Lampung gitu. Itu satu sisi. Artinya pengurangan anggaran ini karena tinggal menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Sementara IKN juga demikian. Pemerintah tentunya tidak mungkin akan menyelesaikan pembangunan ibu kota negara dalam waktu 1 periode, 1 tahun gitu kan misalnya. Tetapi butuh tahapan gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini 5 tahun ke belakang, tentunya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo kan untuk pembangunan IKN. Dan menurut hemat saya sih 5 tahun ke depan, saya pikir anggaran untuk pembangunan IKN pasti masih sangat dibutuhkan. Tapi tentunya porsi tersebut tidak sebesar ketika pertama kali dimulai oleh Pak Jokowi gitu. Oke, kemudian dari penjelasan tadi Pak, kira-kira tantangan terbesar yang sudah kira-kira dikalkulasikan oleh pemerintahan masa akan datang itu apa saja untuk di bidang infrastruktur? Maksudnya tantangannya apa itu? Tantangan yang sudah dilihat dari pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi, ini evaluasinya bagaimana yang mungkin akan di-tackle di pemerintahan berikutnya? Kalau kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur di zaman Pak Jokowi ini kan sangat luar biasa ya. Tapi tentunya ada hal-hal yang perlu dikembangkan ke depan. Seperti contoh IKN tadi kan. Tentunya kalau kita melihat apa yang sudah ada sekarang kan sangat bagus sekali. Tapi dengan masa jabatan Pak Jokowi yang sudah akan berakhir sebentar lagi, maka Pak Prabowo tentunya harus melanjutkan itu kan. Dan sesuai dengan tujuan daripada APBN 2025 kan keberlanjutan gitu. Tantangan ke depannya saya kira lebih kepada bagaimana kita memanage postur APBN kita agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga target daripada APBN itu sendiri untuk menjadikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan bisa tercapai.